Jadi kemarin kenapa kok dialog itu tetap digelar, saudara? Sebab dialog itu bukan hanya untuk membungkam iman. Ada yang lebih penting. Kalau soal bungkam iman terserah, dia mau sadar nggak sadar urusan dia, saudara. Tapi ada yang lebih penting, memberitahu kepada umat nasab Ba'alwi itu begini. Dan saya menyambut baik usulan beliau, orang tua kita Gus Lim, untuk bersedia menjadi penyelenggara terjadinya debat antara saya dan Rizik Syihab. Tetapi terus terang saya, Kang Mas Yusuf, pesimis bila pihak Rizik Syihab berani untuk melayani tantangan debat dari Gus Lim itu. Apa yang dipertanyakan oleh si Imad semua sudah dijawab tuntas. Karena banyak kiai di berbagai daerah lapor, Habib, kami ini para kiai puluhan tahun bangun pesantren, kami nggak pernah belajar nasab. Daripada kita perang-perang begitu, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis. Bagaimana nasab Ba'alwi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Tapi Kiai Imad itu serius ini, siap kalau ada undangan untuk berdebat dengan Habib Rizik? Insya Allah saya akan datang. Siap Kiai Imad ya? Siap. Jadi begitu kami ditanya umat soal nasab, kami bingung. Tolong berikan kami panduan. Semua kita kumpulkan dalam satu tim, dibuatlah sebuah buku 500 halaman. Judulnya Keabsahan Nasab Ba'alwi, sekaligus menyangkal para pembahas. Saya catat ini tebal-tebal. Kiai Imad siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab yang akan digelar di Pondok Pesantren Ibnu Aqil. Bagaimana dengan Pak Habib Rizik? Siap kan untuk berdebat dengan Kiai Imad? Bagaimana kata netizen? Luar biasa nih. Saya merasakan suasana religius di sini. Tadi Kiai Imad habis ngaji atau memberikan pengajian ya, kitab kuning ya di sini. Luar biasa nih. Ketika datang ke Kiai Imad itu nuansa religiusnya muncul tinggi ya. Baik Kiai Imad, ini di sela-sela Idul Fitri saya ingin meminta Kiai Imad untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada netizen pada Suka TV yang sering kali menyimak podcast Kiai Imad. Silakan Kiai Imad. Terima kasih Kang Mas Yusuf. Kepada seluruh subscriber dan penonton pada Suka TV di mana saja berada, saya ucapkan minal aidin wal faizin kulla amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin Sugeng Riyadi. Semoga seluruh subscriber daripada Suka TV senantiasa Allah berikan nikmat yang luar biasa dalam hidupnya, diberikan rizki yang banyak, dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih Kiai. Terima kasih Bang. Luar biasa. Sama-sama. Ini ucapan yang bersejarah buat saya dan subscriber dan netizen semuanya. Baik Kiai, saya kesini nih mau konfirmasi nih Kiai. Kemarin saya podcast dengan Terah Sunan Ampel, Kiai Munawir, yang mengatakan menantang Habib Rizik untuk berdebat dengan Kiai Imad. Kemudian saya juga podcast dengan salah satu kiai sepuh yaitu Gus Lim di Bogor, pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Aqil. Malahan beliau lebih maju lagi Kiai, siap untuk menggelar debat nasab ini antara Kiai dan Habib Rizik. Hadiahnya ini luar biasa ini, bukan karena Gus Lim mengatakan bahwa bukan mereka tidak punya uang. Saya yakin Kiai Imad itu banyak uangnya, kemudian Habib Rizik umroh berkali-kali, tetapi rasa bahagianya kalau ini terjadi, debat ini akan diumrohkan nih, umroh bersama, termasuk saya nih pada Suka TV sebagai saksi sejarahnya. Luar biasa. Ya, saya ucapkan terima kasih sama Gus Lim, seorang kiai yang kita kenal sangat mempunyai karisma di wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Dan saya menyambut baik usulan beliau
orang tua kita Gus Lim untuk bersedia menjadi penyelenggara terjadinya debat antara saya dan Rizik Syihab. Tetapi terus terang saya, Kang Mas Yusuf, pesimis bila pihak Rizik Syihab berani untuk melayani tantangan debat dari Gus Lim itu. Tapi Kiai Imad itu serius ini, siap kalau ada undangan untuk berdebat dengan Habib Rizik? Ketika saya membuat sebuah tesis itu kan sebenarnya menunggu antitesis. Iya. Ketika antitesis itu ada, nanti kita lihat antitesisnya ini memenuhi syarat tidak untuk disebut antitesis dari sebuah tesis yang telah dikeluarkan oleh seorang peneliti seperti saya. Iya. Jadi berbagai macam kesempatan yang dimana saya diundang selama ini, suasana-suasana akademis yang saya harapkan itu selama ini selalu gagal. Di UIN Syarif Hidayatullah gagal. Ketika kita mau dipertemukan dengan Profesor Said Agil Al-Munawar, gagal. Iya. Kemudian di Wali Songo ketika dipertemukan kita rencananya dengan Rabita Alawiyah, gagal. Iya. Sebelumnya di Banten juga, ketika panitia Banten akan mengadakan dan mempertemukan saya dengan Topik Segaf, itu pun gagal. Iya. Hanya dikirim Hanifah Latas dan beberapa orang dari saudara kita dari Kibin, tetapi ternyata mereka juga tidak mengatasnamakan sebagai perwakilan dari Rabita Alawiyah. Iya. Kemudian dari berbagai macam narasi yang dibuat seakan-akan bahwa saya tidak berani berdebat, itu sebenarnya adalah sebuah framing-framing yang menurut saya tidak perlu untuk ditanggapi. Iya. Karena memang saya menunggu. Jadi kalau apabila pihak Rizik Syihab ketika ditantang oleh Kiai dari Bogor, Gus Lim, itu kemudian menerima, daripada kita perang-perang begitu seperti kata beliau itu mau nantang perang monyet-monyet, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis, bagaimana nasab Balawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Iya. Nah, saya menunggu itu, mampukah mereka membela nasab mereka yang terbukti palsu menurut kajian epistemologis saya, berdasarkan penelitian kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah, yang bukan hanya nasabnya itu palsu, tetapi nama-nama yang disebut sebagai leluhur mereka itu juga terbukti sebagai leluhur yang fiktif. Kan ini kan luar biasa. Tetapi ini akademis, berdasarkan dalil dan referensi yang jelas. Mampukah Rizik Syihab untuk menyampaikan kepada masyarakat antitesis tentang tesis saya tersebut? Jadi saya sekali lagi menyampaikan sebuah apresiasi yang tiada terhingga untuk Gus Lim, kiai kita dari Bogor. Apabila betul dari pihak Rizik Syihab itu menerima tantangan dari Gus Lim itu, insya Allah saya akan datang. Siap Kiai Imad ya? Siap. Iya, ini saya konfirmasi nih. Saya catat ini tebal-tebal. Kiai Imad siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab yang akan digelar di Pondok Pesantren Ibnu Agil. Ini kita harapkan ini bisa tergelar. Tapi lagi-lagi Kiai Imad ini seringkali Kiai Imad di framing sebagai Kiai Imaduddin Al-Kaburi karena di Banten itu Kiai Imad tidak datang. Ini cukup mengganggu apa tidak ini? Saya itu tidak terlalu memikirkan apa yang dipersepsikan orang terhadap saya. Iya. Jadi orang boleh berkata apapun tentang kita dan kita tidak mempunyai kendali atas mereka. Tapi kita punya kendali atas diri kita sendiri. Jadi apa saja dalam hidup ini itu tidak boleh kita sebagai manusia berjalan di atas dunia ini berdasarkan persepsi orang tentang kita, tetapi bagaimana respon kita terhadap persepsi orang itu. Jadi yang kita bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Orang mau berkata apa tentang diri kita itu silahkan, tetapi kita bisa mengendalikan respon terhadap apa yang mereka katakan. Dan tentang apa namanya itu
di Banten itu Kiai Salim dari Cilacap sudah memberikan klarifikasi. Karena memang beliau adalah sebagai salah satu orang yang berada di tengah-tengah acara itu. Beliau hadir di situ, beliau juga adalah pendukung daripada tesis saya, dan beliau juga mengaku bahwa waktu itu siap untuk meladeni Rabita Alawiyah, membantu Kiai Imad untuk berdebat dengan Rabita Alawiyah. Asalkan Rabita Alawiyah itu betul-betul atas nama Rabita Alawiyah. Jadi walaupun bukan topik segap, tetapi yang hadir itu mendapatkan surat mandat dari Rabita Alawiyah. Tetapi ketika Kiai Salim menanyakan bersama Gus Ajis Jazuli, dan waktu itu masih ada Tengku Qori. Iya, Tengku waktu itu ya. Iya, masih ada Tengku Qori. Apa Tengku? Ketika ditanya oleh Kiai Salim, apakah Hanif Alatas Qurtubi Lebak itu mewakili daripada Rabita Alawiyah, mereka jawab tidak. Nah, kalau tidak mewakili atas nama Rabita Alawiyah, sedangkan acara itu diadakan untuk mempertemukan saya dan Rabita Alawiyah, baik dengan Taufik Segaf langsung maupun dengan wakilnya, tapi ternyata kan Taufik Segaf sudah menyatakan. Jadi beberapa hari sebelumnya saya mendapatkan screenshot dari saudara saya Imam Ibrahim bahwa Taufik Segaf, Rabita Alawiyah tidak mau datang dan tidak mau mengutus wakil. Sementara waktu itu, tapi bisa berubah kan, beberapa hari itu kadang-kadang manusia itu pikirannya berubah. Itulah yang saya antisipasi, takut ada perubahan. Tiba-tiba mereka datang. Ketika kita nggak datang, tiba-tiba mereka datang. Akhirnya saya memberikan semacam surat mandat. Karena itu juga diminta oleh Tengku Qori, bahwa Kiai, agar ada sebuah kenang-kenangan buat saya dalam hidup saya merantau ke Jawa ini, bahwa saya pernah membela Kiai, membela nasab Rasulullah. Tolong bikinkan sebuah surat mandat atas nama saya, dan beberapa perwakilan lainnya akan saya laminating dan akan saya pajang katanya di tembok sebagai kenang-kenangan dalam hidup saya. Saya penuhi permintaan Tengku Qori itu. Saya membuat dengan tangan saya sendiri. Beberapa nama yang bersedia. Jadi saya belum kenal dengan Kiai Salim, saya belum kenal dengan Gus Ajis Jazuli, tetapi mereka sudah ada komunikasi melalui alat komunikasi bahwa mereka mendukung saya dan siap untuk bersama Kiai meladeni perwakilan Rabita Alawiyah yang ada di Banten. Kemudian ketika ditanyakan pihak Rabita Alawiyah atau yang hadir itu oleh Tengku, apakah Anda mewakili dengan Kiai Salim dari Rabita Alawiyah, ternyata mereka tidak mewakili. Maka Kiai Salim mundur. Kiai Salim mundur, tidak mau, maka di situ hanya ada Tengku, ada Ajis Jazuli, Gus Ajis, dan satu lagi. Dan akhirnya ya itu terjadi debat kusir. Yang paling terkenal diam. Diam itu sekarang jadi channel itu, channel diam saudara kan ya. Baik, ini kita bongkar sejarah tentang debat nasab. Baik, kemarin itu kan juga Habib Hanif dan kawan-kawan ya, Rumel Abbas juga membuat buku itu, jawaban mengokohkan bahwa nasab, keabsahan nasab Balawi. Kemudian Kiai Imad pun memberikan sebuah jawaban dengan buku yang tidak kalah tebalnya, malah lebih tebal Kiai Imad. Nah, ini pesan moral apa yang ingin Kiai sampaikan kepada netizen atau kepada akademisi? Kita sudah memiliki preseden terhadap gaya Balawi dari buku-buku kitab-kitab yang kita baca di dalam sejarah Balawi, bahwa sejak dulu gaya-gaya mereka itu tidaklah terlampau berbeda dengan gaya zaman sekarang. Bagaimana skandal ilmiah yang dibuat oleh Ali Asakran, yang menyebut nama ulama-ulama sebelumnya, yang banyak sekali dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah, bahwa nasab mereka sebagai seorang sayyid itu sudah dilegitimasi oleh ulama-ulama masa lalu, dan disebutkan di situ oleh Ali Asakron nama-nama ulama. Ternyata
ketika kita verifikasi dari kitab-kitab ulama-ulama tersebut, maka ulama tersebut sama sekali tidak menyebutkan itu. Nah, tetapi mereka rajin sekali, Kang Mas Yusuf, membuat buku dan membuat kitab-kitab. Ada 27 kitab minimal dari masa lalu sebelum ada bab nasab ini, yang menyatakan atau menghimpun pendapat-pendapat mereka tentang bahwa nasab mereka itu sahih. Jadi sebenarnya mereka itu sejak lama meragukan nasabnya mereka sendiri, sehingga dengan itu mereka memerlukan sebuah penguatan terus-menerus tiada henti sampai hari ini terbongkar selama 550 tahun dari 895 sampai 2022-2023 itu 550 tahun kebohongan kedustaan nasab mereka, yang sebelumnya mereka mengaku 895, dari 345 juga adalah 550 tahun. Jadi 550 tahun mereka mengaku dari mulai 895 sampai hari ini, dan yang diaku itu adalah orang yang wafat 550 tahun tanpa ada bukti sama sekali secara empiris, secara epistemologis, dan secara kitab nasab, juga hari ini dari hasil genetika tes DNA. Habaib menolak nasab Wali-Songo. Bohong. Jadi ini orang menebar fitnah di mana-mana, saudara. Ulama-ulama besar habaib justru yang mengakui kalau Wali-Songo itu dzurriyyah Nabi, saudara. Ini pertama kitab Samsud Dhahirah. Ini karangan Ba'alwi, karangan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur Ba'alawi, saudara. Ini ada kitab Khidmatul Ashirah. Ini dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf Ba'alawi, saudara. Baik, saya tunjukkan lagi, saudara, satu buku. Kitab ini judulnya Tajul A'ras, dikarang oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, saudara, Ba'alawi. Mau bukti lagi? Baik, saudara, ini saya bawa fotokopi Risalatul Atraf. Sampai-sampai ada salah satu DPC organisasi Islam di Garut, saudara, mengeluarkan selebaran. Isinya jangan undang habaib, kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional. Luar biasa, saudara. Nggak main-main ini pengaruh para begal nasab, saudara. Organisasi Islam dipengaruhi. Ini itsbat nasab disetempel dan ditandatangani oleh 20 lembaga nasab dunia, saudara. Kalau ulama yang terkemuka di dunia, ulama tentang ahli nasab di dunia, dia tidak mempercayainya, lantas bagaimana dengan kita mau menasihati si Imanuddin ini? Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara, Rais Am daripada PBNU, saudara, menasehati kelompok begal nasab. Kalian jangan kurang ajar dengan habaib. Habaib itu Ba'alwi, turunan Nabi, saudara. Nggak mau dinasehati, bahkan diancam, dia caci maki. Itu Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara. Ini kiai besar, saudara, Rais Am PBNU, kiai dihormati, dicaci maki sama mereka. Kali Kiai Imad di framing sebagai Kiai Imaduddin Al-Kaburi, karena di Banten itu Kiai Imad tidak datang. Ini cukup mengganggu apa tidak ini? Dari berbagai macam narasi yang dibuat seakan-akan bahwa saya tidak berani berdebat, itu sebenarnya adalah sebuah framing-framing yang menurut saya tidak perlu untuk ditanggapi. Karena memang saya menunggu ketika ditantang oleh Kiai dari Bogor, Guslim, itu kemudian menerima. Daripada kita perang-perang begitu, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis, bagaimana nasab Ba'alawi yang dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Nah, saya menunggu itu.
mampukah Rizik Syihab untuk menyampaikan kepada masyarakat antitesis tentang tesis saya tersebut. Jadi saya sekali lagi menyampaikan sebuah apresiasi yang tiada terhingga untuk Gus Lim, kiai kita dari Bogor. Apabila betul dari pihak Rizik Syihab itu menerima tantangan dari Gus Lim itu, insya Allah saya akan datang. Siap Kiai Imad ya? Siap. Iya, ini saya konfirmasi nih. Saya catat ini tebal-tebal. Kiai Imad siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab. Kali Kiai Imad di framing sebagai Kiai Imaduddin Al-Kaburi, karena di Banten itu Kiai Imad tidak datang. Ini cukup mengganggu apa tidak ini? Saya itu tidak terlalu memikirkan apa yang dipersepsikan orang terhadap saya. Iya. Jadi orang boleh berkata apapun tentang kita, dan kita tidak mempunyai kendali atas mereka. Tapi kita punya kendali atas diri kita sendiri. Jadi apa saja dalam hidup ini itu tidak boleh kita sebagai manusia berjalan di atas dunia ini berdasarkan persepsi orang tentang kita, tetapi bagaimana respon kita terhadap persepsi orang itu. Jadi yang kita bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Orang mau berkata apa tentang diri kita itu silahkan, tetapi kita bisa mengendalikan respon terhadap apa yang mereka katakan. Dan tentang apa namanya itu, di Banten itu Kiai Salim dari Cilacap sudah memberikan klarifikasi. Karena memang beliau adalah sebagai salah satu orang yang berada di tengah-tengah acara itu. Beliau hadir di situ. Beliau juga adalah pendukung daripada tesis saya, dan beliau juga mengaku bahwa waktu itu siap untuk meladeni Rabita Alawiyah, membantu Kiai Imad untuk berdebat dengan Rabita Alawiyah. Asalkan Rabita Alawiyah itu betul-betul atas nama Rabita Alawiyah. Jadi walaupun bukan topik segap, tetapi yang hadir itu mendapatkan surat mandat dari Rabita Alawiyah. Tetapi ketika Kiai Salim menanyakan bersama Gus Ajus Jazuli, dan waktu itu masih ada Tengku Qori. Iya, Tengku waktu itu ya. Iya, masih ada Tengku Qori. Halo Tengku. Ketika ditanya oleh Kiai Salim, apakah Hanif Alatas Qurtubi Lebak itu mewakili daripada Rabita Alawiyah, mereka jawab tidak. Nah, kalau tidak mewakili atas nama Rabita Alawiyah, sedangkan acara itu adakan untuk mempertemukan saya dan Rabita Alawiyah, baik dengan Taufik Segap langsung maupun dengan wakilnya, tapi ternyata kan Taufik Segap sudah menyatakan. Jadi beberapa hari sebelumnya saya mendapatkan screenshot dari saudara saya Imam Ibrahim bahwa Taufik Segap, Rabita Alawiyah tidak mau datang dan tidak mau mengutus wakil. Sementara waktu itu, tapi bisa berubah kan, beberapa hari itu kadang-kadang manusia itu pikirannya berubah. Itulah yang saya antisipasi, takut ada perubahan. Tiba-tiba mereka datang. Ketika kita nggak datang, tiba-tiba mereka datang. Akhirnya saya memberikan apa namanya semacam surat mandat, karena itu juga diminta oleh Tengku Qori, bahwa Kiai agar ada sebuah kenang-kenangan buat saya dalam hidup saya merantau ke Jawa ini, bahwa saya pernah membela Kiai, membela nasab Rasulullah. Tolong bikinkan sebuah surat mandat atas nama saya dan beberapa perwakilan lainnya, akan saya laminating dan akan saya pajang katanya di tembok sebagai kenang-kenangan dalam hidup saya. Oke, saya penuhi permintaan Tengku Qori itu. Ya, saya membuat dengan tangan saya sendiri. Beberapa nama yang bersedia. Jadi saya belum kenal dengan Kiai Salim, saya belum kenal dengan Gus Ajis Jazuli, tetapi mereka sudah ada komunikasi melalui alat komunikasi bahwa mereka mendukung saya dan siap untuk bersama Kiai meladeni perwakilan Rabita Alawiyah yang ada di Banten. Kata dia, Mbak Alwi tidak mengakui Wali Songo. Habaib menolak nasab Wali Songo. Bohong. Jadi ini orang menebar fitnah di mana-mana, saudara. Yang Mbak Alwi enggak kerjain, dia fitnah, saudara.
Saya buktikan hari ini saudara. Mari, ulama-ulama besar habaib justru yang mengakui kalau Wali Songo itu dzurriyyah Nabi, saudara. Enggak ada ahli sejarah di seluruh dunia enggak kenal Wali Songo, saudara. Ahli nasab di seluruh dunia enggak kenal Wali Songo, saudara. Yang kenal Wali Songo orang Indonesia dan habaib yang selama ini berjuang dengan para muhibbin. Betul? Takbir. Nah, para habaib ini ngarang kitab, saudara. Mari kita lihat, saudara. Ini pertama kitab Samsud Dhahirah. Ini karangan Ba'alwi. Karangan siapa? Karangan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur Ba'alawi, saudara. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh siapa? Oleh As-Sayyid Diya Al-bin Syihab Ba'alwi, saudara. Ada apa dalam kitab ini? Saya tunjukkan, saudara. Dalam kitab ini, saudara, mari kita lihat, saudara. Nanti bisa ditunjukkan kepada para kiai di sini, Habib. Ini di halaman 531 ditulis lengkap nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Dari Ba'alwi, dari Asmat Khan, dari Imam Ubaidillah putra Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Silakan Anda lihat nanti, nasabnya jelas bersambung kepada Nabi, saudara. Baik, saya serahkan ke Kiai Maksum untuk diperiksa, nanti jalankan saja ke kiai-kiai yang lain untuk melihatnya. Setuju? Setuju? Takbir. Saya lanjutkan, saudara. Ini ada kitab Khidmatul Ashirah. Ini merupakan ringkasan sekaligus tambahan yang tidak ada di kitab Samsud Dhahirah, saudara. Ini dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf Ba'alawi, saudara. Ada apa di kitab ini? Beberapa halaman sebelum akhir, saudara, lengkap dituliskan Syajaratus Sada Al-Abdil Malik An-Nashirina lil Islam Bisyarqil Aqsa. Artinya ini adalah silsilah para sayyid dari keturunan Al-Abdul Malik. Al-Abdul Malik itu Asmat Khan, saudara. Nah, kemudian dikatakan lagi siapa mereka? An-Nashirin, para penyebar lil Islam yang menyebarkan Islam Bisyarqil Aqsa, saudara, di timur jauh, saudara. Maksudnya timur jauh di India, saudara, di Malaysia, di Filipina, di Kamboja, di Brunei, Singapura, termasuk Indonesia. Dan di bawahnya dibuat garis-garis nasab, saudara. Ada nasab Sunan Giri, ada nasab Sunan Gresik, ada nasab Sunan Derajat, ada nasab Sunan Bonang, ada nasab Sunan Kudus, lengkap. Dan termasuk ada nasab Sultan Hasanuddin, putra daripada Sunan Gunung Jati, saudara. Siapa bilang ahli nasab Ba'alwi tidak mengakui Wali Songo itu keturunan Nabi? Bohong, fitnah. Kira-kira jelas tidak? Silakan baca Pak Kiai. Ini judulnya di atas dan ini nasabnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Betul. Baik, saya tunjukkan lagi, saudara, satu buku. Kitab ini judulnya Tajul A'ros, dikarang oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, saudara, Ba'alawi. Dalam kitab ini, saudara, di halaman 337, saudara, dia menceritakan di sini dengan judul Gudu Musadah Ali Asmat Khan Minal Hindi. Datangnya para sayyid dari marga Asmat Khan dari India, masuknya mereka ke Indonesia, saudara. Lengkap sejarahnya dibuat secara runut, saudara, beberapa halaman berikutnya.
Silakan Pak Kiai. Enggak apa-apa, itu diteruskan aja Kiai. Kitab itu diteruskan, nanti diteruskan ke belakang. Tapi tolong kitab itu jangan sampai hilang. Silakan dijalankan, enggak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mau bukti lagi? Mau bukti lagi? Baik saudara, ini saya bawa fotokopi Risalatul Atraf. Siapa yang karang? Yang karang Mufti Johor, saudara. Johor, Malaysia. Siapa dia? Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Seorang ahli nasab dan seorang ahli sejarah. Di dalam buku ini, saudara, di bagian halaman tengah sampai akhir, saudara, diungkap semua nasab satu persatu per halaman, saudara, semua kakek moyang daripada Wali Songo. Alhamdulillah. Silakan Kiai. Ini dari halaman tengah dan ini karangan Habib Alwi bin Tahir. Sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Ini ada kitab lagi, saudara. Judulnya Sultanah Banten. Judulnya Kesultanan Banten, saudara. Yang karang, saudara, Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saggaf Ba'alawi. Dan ini ditahqiq oleh Kiai Haji Asep Abdul Qadir Jailani, orang Indonesia, saudara. Dan juga diperiksa oleh Dr. Muhammad bin Abu Bakar Abdullah Bazid, saudara. Di kitab ini, saudara, mari kita lihat. Dalam kitab ini dituliskan nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Rinci bahwa Maulana Hasanuddin bin Maulana Sarif Hidayatullah, saudara, bin Raja Umdatuddin bin Ali Nuri Alam bin Maulana Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain, saudara, bin Sayyid Ahmad Shah Jalal. Kemudian selanjutnya disebutkan lagi di sini, saudara, sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Kiai. Dari mulai sini, bacanya dari sini kemari. Nah, ini semua kitab. Saya mau tanya, yang karang siapa? Mbak Alwi bukan? Mbak Alwi bukan? Berarti Mbak Alwi mengakui tidak nasab Wali Songo. Jawab kompak. Mbak Alwi mengakui tidak nasab Wali Songo. Betul. Jadi kalau ada mengatakan Mbak Alwi tidak mengakui, bohong tidak? Fitnah tidak? Pertanyaannya, kenapa dia ngebohong, saudara? Jawabnya, mereka mau adu domba keturunan Wali Songo dengan para habaib, saudara. Selanjutnya mereka mau adu domba para habaib dengan para kiai di Nusantara. Selanjutnya mereka ingin pecah belah umat Islam di Indonesia. Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau hajar? Takbir. Masya Allah. Sampai di sini jelas? Betul. Terakhir, apa mereka bilang? Tidak ada lembaga nasab dunia yang mengakui Mbak Alwi itu sebagai turunan Nabi. Nggak ada lembaga nasab dunia. Sampai-sampai ada salah satu DPC organisasi Islam di Garut, saudara, mengeluarkan selebaran. Isinya jangan undang habaib. Isinya jangan undang habaib. Kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional. Luar biasa, saudara. Nggak main-main ini pengaruh para begal nasab, saudara. Organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa, saudara. Sekarang saya tunjukkan, saudara. Ini salah satu nasab Mbak Alwi, saudara. Dari marga Belfagi, yang dia juga keturunan Imam Ubaidillah, saudara. Ini itsbat nasab, disetempel dan ditandatangani
oleh 20 lembaga nasab dunia, saudara. 20 lembaga nasab dunia menandatangani